Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisa Zakia dengan NIM 210705101. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang social engineering. Yang pertama kita bahas adalah apa itu social engineering. Nah, di sini social engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Dalam dunia cybercrime, jenis penipuan human hacking ini dapat memikat pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna dapat dengan mudah mengungkapkan data, menyebarkan infeksi malware, dan memberikan akses ke sistem yang terjaga. Serangan seperti ini dapat terjadi secara online, langsung, dan melalui interaksi lainnya yang sulit untuk diduga. Umumnya rekayasa sosial memiliki dua tujuan spesifik, yakni untuk menyabotase dan mencuri. Dikarenakan penipuan ini didasarkan pada manipulasi psikologis, strategi serangan akan dibangun berdasarkan cara korban berpikir dan bertindak. Dengan demikian, serangan manipulasi psikologis ini sangat berguna untuk mengelabui dan memengaruhi perilaku korban. Setelah memahami apa yang memotivasi setiap tindakan korban, penyerang dapat menipu dan memanipulasi korban secara efektif dan tanpa beban. Selain itu, para penyerang juga dapat mengeksploitasi minimnya pengetahuan korban terkait dunia teknologi. Selanjutnya, mengapa disebut social engineering? Social engineering mentargetkan rantai terlemah dalam sistem keamanan komputer, yaitu user atau pengguna ataupun manusia itu sendiri. Bug atau celah keamanannya bersifat universal, tidak tergantung platform, sistem operasi, protokol, software, ataupun hardware. Berikutnya, di sini ada beberapa jenis social engineering. Yang pertama, reverse social engineering. Nah, teknik ini sering kita lihat di film-film box office, di mana pemeran utama menyamar menjadi teknisi atau IT konsultan untuk mengakses perangkat secara fisik atau remote dan menanam backdoor. Yang kedua ada piggyback right. Singkatnya, teknik ini menggunakan seseorang yang memiliki akses atau wewenang agar kita mendapat hak akses seperti halnya orang tersebut. Yang ketiga ada teknik tal, berbicara layaknya ahli. Kebanyakan hacker sangat mahir dalam hal teknis. Ketika hacker akan melakukan social engineering, maka si hacker dapat berbicara lancar seperti ahli soal komputer untuk mendapatkan kepercayaan dari si korban. Yang keempat ada phishing attack atau scamming. Teknik phishing atau scamming merupakan teknik untuk mendapatkan informasi sensitif, data pribadi atau akun dari korban. Dengan cara ini, hacker mendapatkan semua data yang diperlakukan untuk mengambil alih akun seseorang. Selanjutnya ada whaling attack atau memancing paus. Whaling attack menargetkan korban dengan profil tinggi atau orang-orang penting dalam bidang yang digelutinya. Selanjutnya ada phishing attack. Dalam teknik ini menggunakan telepon untuk mendapatkan informasi dari si korban. Hacker bisa berpura-pura menjadi karyawan bank dan memberitahu bahwa kartu kreditnya ada masalah dan perlu mengupdate data-data lama dengan yang baru.
Dalam percakapannya, korban secara tidak sadar akan ditanyakan nomor sisih dan PIN serta identitas dirinya korban. Berikutnya ada social and networking. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya menjadi surga bagi social engineer. Di sini, sebagian besar orang mengekspos data pribadinya seperti tempat lahir, hobi, tempat tinggal, relasi, dan lain-lain sebagainya. Social engineer bisa mendapat kepercayaan dengan menjalin pertemanan dengan korban dan mendapatkan kepercayaan. Setelah terjalin kepercayaan, hacker bisa menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh korban untuk hal yang merugikan korban. Selanjutnya ada Neuro Linguistic Programming atau NLP. Adalah salah satu alat psikologis yang digunakan oleh para social engineer untuk memanipulasi si korban. NLP berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan kepercayaan dengan cara berkomunikasi, verbal atau non-verbal. Nah, berikutnya itu tujuan utama penggunaan social engineering. Di sini tuh dalam dunia keamanan komputer, teknik ini dipakai jika sebuah sistem komputer tidak mungkin ditembus dengan cara mengeksploitasi secara teknis atau mengeksploitasi komputer dengan memanfaatkan kelemahan manusia. Seorang hacker bisa memancing pengguna komputer untuk memasang backdoor atau malware tanpa korban sadari dengan teknik social engineering. Cara ini dilakukan dengan metode pendekatan secara psikologis. Kreativitas menjadi kunci utama dalam social engineering. Selanjutnya, ini ada contoh serangan dalam social engineering. Yang pertama ada rope attack, bertujuan menarik perhatian pengguna untuk mengakses link dan file yang telah terinfeksi. Contoh dari serangan ini adalah kasus rope bernama I Love You pada tahun 2000 di Filipina. Saat itu, serangan ini menargetkan email-email perusahaan di Filipina dan negara-negara lain seperti Hong Kong. Target akan menerima email berupa surat cinta yang berisi pesan cinta dan link. Saat link dibuka, maka rope atau serangan tersebut akan menyebar dan mengakses data pribadi penerima email. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 303 miliar. Berikutnya yaitu ada peer-to-peer network attack. Jaringan peer-to-peer ini juga sering menjadi incaran dari serangan dengan metode social engineering. Biasanya serangan ini akan berisi virus Trojan dan muncul dalam bentuk file siap download dengan nama yang menarik perhatian. Seperti yang ada contoh ini. Nah, file tersebut berkaitan dengan perangkat serta aplikasi yang banyak digunakan oleh para pekerja. Nah, berikutnya juga ada contoh implementasi social engineering. Yang pertama yaitu menyebarkan malware menggunakan program bajakan. Yang kedua, menyebarkan malware dan membajak Facebook account lewat gambar phishing. Yang ketiga, menyebarkan malware dengan fake alert atau peringatan palsu. Dan yang keempat, mendapatkan data pribadi dengan spam email. Yang kelima, ada menipu pengguna telepon dengan memberitahu menang undian. Yang keenam, penipuan
menggunakan telepon dengan memberitahukan menang undian, pinjam karakter, atau sharing account dengan teman in-game. Yang ketujuh, yaitu mendownload cheat atau hack game. Yang kedelapan ada phishing website event. Nah, berikutnya ini ada cara pencegahan terhadap social engineering. Yang pertama, jangan mengklik tautan yang mencurigakan yang masuk lewat email kita atau sebagainya. Yang kedua, periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka. Jangan asal-asalan membuka situs. Yang ketiga, hindari percakapan dengan orang asing. Yang keempat, hindari download dokumen yang tidak dikenal yang mungkin bisa saja masuk lewat email kita. Yang kelima, anggap saja bahwa seluruh tawaran hadiah itu palsu. Yang keenam, tolak request email atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Yang ketujuh, selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, social engineering adalah suatu hal yang berbentuk penipuan melalui berbagai perantara, seperti handphone, komputer, dan lain sebagainya, yang mana mereka memanfaatkan suatu jaringan agar bisa terkoneksi atau terhubung. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama ini juga merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu sendiri, atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Contoh kejahatannya seperti menipu lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi, dan pencemaran nama baik. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.